Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Biasanya kalau tambah banyak kamera itu tambah berat. Ya, ini ada 2 kamera, ada beberapa sound system di sini.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Ustaz kita Ustaz Irwan Fitri hafizahullah taala yang seyogianya mengisi kajian pada malam hari ini dengan pembahasan akidah ya, atau pembahasan tauhid, berhalangan untuk hadir sehingga diamanahkan kepada kami untuk menggantikan beliau. Saya sebenarnya sudah tanya, jangan sampai jamaah bosan dengarkan saya, karena ada kajian saya juga di masjid kita ini setiap malam Ahad, setiap hari Sabtu, dan kajian atau pembahasannya sudah hampir mau selesai sebenarnya. Kitab tadabbur ayat-ayat Al-Quran berisi permisalan-permisalan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana firman Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini adalah kajian tematik. Kita mengangkat tema tentang keutamaan istighfar, keutamaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa pertanggal hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Satu tahun sudah berlalu dan kita semuanya sama-sama tahu diri dan pribadi kita masing-masing, kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal soleh dan ibadah kita telah kerjakan. Terselip di tengah-tengahnya tentu saja adalah dosa-dosa dan kemaksiatan, dan kita mengakui itu semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kealpaan, kekeliruan, sebagai insan, sebagai manusia biasa yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua dua buah potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Dan ini yang menarik jamaah sekalian, bahwa ketika Allah memberikan potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syams, kita semuanya hafal bersama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, karuniakan kepada umat manusia fujuraha wa taqwaha, potensi untuk melakukan keburukan dan potensi untuk melakukan kebaikan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita ingin kembali dulu beberapa ayat sebelumnya. Di awal surah dari surah Asy-Syams ini, surah ini jamaah sekalian, Allah SWT mulai dengan banyak bersumpah. Sampai ulama tafsir menjelaskan, mengatakan bahwa 11 kali Allah SWT bersumpah di dalam surah Asy-Syams. Nah, kalau di dalam surah Al-Asr saja, bayangkan kita lakukan perbandingan, di dalam surah Al-Asr saja Allah bersumpah dengan satu makhluknya, satu saja, satu yang Allah SWT gunakan. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah ini jamaah sekalian hanya dengan satu sumpah saja Allah bersumpah demi masa. Masa itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Kata ulama kita, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, itu menunjukkan makhluk itu memiliki urgensi besar dalam kehidupan manusia. Dengan satu sumpah saja, apa kata Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang surah Al-Asr? Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu 'alan nasi hujjatan illa hadhihi surata lakafatuhum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil kepada umat manusia untuk beriman, untuk beramal dan untuk bersabar,
kecuali surah ini saja, kecuali surah Al-Asr saja, lakafathum, maka itu sudah cukup sebenarnya. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan tentang urgensi waktu dalam kehidupan manusia, bahwa waktu itu adalah modal yang paling utama sebenarnya. Kalau ada di antara kita yang bekerja sebagai sebagai wirausahawan, misalnya sebagai pedagang dan sebagainya, atau ada yang punya bisnis dan seterusnya, sebelum berbicara masalah berapa modal, berapa rupiah modal kita, berapa miliar modal kita, berapa ratus juta, sebelum berbicara tentang miliar-miliar dan ratusan-ratusan juta itu, yang paling pertama yang harus dimiliki apa? Modal waktu. Itu dulu yang paling pertama. Kalau tidak ada modal waktu kita jamaah sekalian untuk mengurus bisnis itu, maka tidak usah bicara tentang masalah miliar-miliar itu. Jangan dibicarakan itu, karena kalau kita tidak punya modal waktu untuk mengurus, kita siapkan waktu kita khusus untuk memulai, untuk merintis, untuk menjaring orang, menjaring partner dan sebagainya, maka jangan bicarakan masalah itu, karena waktu ini yang paling utama, ini yang paling penting. Dan waktu inilah yang kita pergunakan untuk kita isi dengan kebaikan dan ketaatan. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu, menunjukkan waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, bayangkan Imam Syafi'i mengatakan surah ini sudah cukup untuk umat manusia beriman, beramal soleh dan bersabar, menjadi orang-orang yang baik. Padahal Allah bersumpah dengan satu makhluknya. Bagaimana lagi kalau Allah bersumpah dengan 11 makhluknya? Allah katakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 11 kali Allah SWT bersumpah. Baru kemudian datang ayat yang berikutnya, Allah mengatakan wa nafsin wama sawwaha, demi jiwa dan demi penciptaan jiwa itu, maksudnya manusia. Apa kata Allah? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa yang Allah SWT ciptakan itu, jiwa yang kita miliki ini jamaah sekalian, yang sebelumnya Allah bersumpah berkali-kali. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit dan bumi dan seterusnya. Allah bersumpah dengan itu semua untuk menjelaskan tentang pentingnya jiwa yang Allah karuniakan kepada kita ini. Makanya Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berhasil mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, yang menarik jamaah sekalian yang kita ingin bahas sehubungan dengan persoalan istighfar kepada Allah SWT adalah firman Allah yang tadi kita sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah karuniakan kepada kita fujuraha, potensi untuk berbuat keburukan dan potensi untuk berbuat kebaikan. Kalau potensi berbuat kebaikan itu sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan keinginan Allah, karena memang Allah ingin kita berbuat baik, kan seperti itu ya. Ya, kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah solat, menegakkan ibadah solat, menjalankan ibadah puasa, itu sejalan dengan ilham karunia potensi untuk berbuat kebaikan, sejalan dengan perintah Allah SWT. Yang jadi masalah adalah Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk berbuat maksiat, di saat yang sama Allah berikan potensi untuk berbuat maksiat. Itu kan yang kelihatannya kayak tidak sejalan. Ini harusnya jangan diberikan potensi untuk berbuat kemaksiatan, harusnya seperti itu. Menariknya lagi jamaah sekalian, ketika berbicara tentang masalah potensi ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fa'alhamaha. Alhamaha itu diambil dari bahasa ilham. Ilham itu artinya karunia, pemberian, ya, keutamaan. Allah berikan pemberian ilham karunia kepada umat manusia untuk melakukan kebaikan dan untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk kita bisa memahami ini. Apa sih sebenarnya maksud daripada firman Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Allah ilhamkan kepada kita potensi untuk berbuat keburukan dan Allah memberikan potensi untuk berbuat kebaikan. Nanti sebentar insyaallah di akhir kita akan sampai kepada keutamaan istighfar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita ingin memahami konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dan memberikan kepada kita contoh yang paling dekat.
Contoh yang paling mudah dan contoh yang paling sering kita baca dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian besar di antara kita ini sudah hafal ayatnya, dalilnya sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala, coba kita mesti fahami juga jamaah sekalian bahwa Al-Qur'an itu urut-urutan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu berbeda dengan urut-urutan ayat yang kita baca di dalam mushaf Al-Qur'an. Itu berbeda. Kalau kita lihat jamaah sekalian, urut-urutan ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang paling terakhir, maka ayat yang paling pertama itu adalah firman Allah, Iqra. Kan seperti itu ya. Tapi Iqra itu sendiri jamaah sekalian, dia adanya di juz yang ke-30, yang paling terakhir. Sedangkan ayat yang paling pertama yang kita baca di dalam mushaf Al-Quran sekarang adalah Bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah. Nah, makanya ulama kita menjelaskan bahwa berbicara tentang ayat yang turun kepada Nabi SAW, maka itu sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa itu. Ada kejadian peristiwa yang terjadi, maka turun sebagian ayat menjelaskan tentang peristiwa itu. Sedangkan untuk urut-urutan surah yang kita dapatkan sekarang di dalam mushaf Al-Quran itu tidak sesuai dengan urut-urutan ayat yang turun kepada Nabi SAW. Boleh jadi ada ayat yang sudah turun belakangan atau sudah turun terlebih dahulu di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, tapi justru diletakkan di dalam mushaf Al-Quran pada surah yang paling belakang. Kenapa jamaah sekalian? Inilah ijtihadnya para sahabat Nabi SAW, dan ini diijma' oleh para sahabat Nabi SAW, tidak ada khilaf. Mereka semuanya bersepakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka menyusun Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran itu berdasarkan apa yang mereka fahami dari amalan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jadilah surah Al-Fatihah diijma'kan oleh para sahabat Nabi, diletakkan sebagai surah yang pertama. Surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Surah yang ketiga adalah surah Ali Imran. Yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang jamaah sekalian, kalau kita lihat menurut mushaf Al-Quran saat sekarang ini yang kita lihat, yang kita dapatkan, kisah yang paling pertama yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu kisah apa? Kisahnya siapa yang paling pertama kita dapatkan? Kisahnya siapa? Hah? Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jelas ya? Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bukan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa agak belakangan sedikit, beberapa ayat setelahnya. Yang paling pertama muncul kisah itu jamaah sekalian. Meskipun sebenarnya dari surah yang paling pertama Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, kemudian Alif Lam Mim dzalikal kitab dan seterusnya, termasuk juga innal ladzina kafaru sawaun alaihim dan seterusnya. Itu kan sebenarnya konteksnya terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat kisah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an, dalam mushaf, urutan mushaf Al-Quran, kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, meskipun sebenarnya kalau dibawa pada terjemahan penafsiran kebanyakan ulama tafsir, yang dimaksud dengan khalifatan di situ bukan Nabi Adam saja sebenarnya. Yang dimaksud dengan khalifatan di situ adalah seluruh umat manusia. Ya, akan tetapi kalau kita baca memang konteks ayat itu sebanyak 10 ayat itu ada. Dari ayat 30 sampai ayat 39 itu memang konteks ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, menariknya jamaah sekalian, coba kita lihat, kita baca-baca dan coba kita ingat-ingat jamaah sekalian, apa kira-kira dua perbuatan yang paling pertama dilakukan oleh Nabi Adam yang diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam ayat-ayat tersebut? Apa kira-kira dua hal yang diceritakan oleh Allah SWT? Padahal kan sebenarnya banyak amalannya Nabi Adam kan? Banyak. Kalau kita lihat, kita buka sejarah, buku-buku sejarah jemaah sekalian, di antaranya kitab Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam kitab tafsir beliau atau dalam kitabnya Qasasul Anbiya dan seterusnya, banyak sebenarnya perbuatan Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam mushaf. Namun yang paling pertama, dua hal yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari perbuatannya Nabi Adam alaihissalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di ayat yang ke-31. Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oh, jadi ternyata yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah apa? Belajar. Hasanta. Belajar. Ini sejalan tidak dengan Iqra?
Sejalan kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejalan, sama jemaah sekalian. Jadi Allah SWT ceritakan kepada kita semuanya bahwa yang paling pertama dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ini kan sebenarnya untuk membuktikan juga ketika malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang baru? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, saya lebih tahu dibandingkan kalian. Saya tahu apa yang kalian tidak ketahui. Nah, di antara hal yang tidak diketahui oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang sangat banyak dan kebanyakannya tidak diajarkan nama-namanya kepada para malaikat. Siapa yang diajarkan jemaah sekalian? Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, semua nama. Sampai jamaah sekalian ini saya sebutkan saja jamaah sekalian, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Imam Mujahid, ya. Imam Mujahid beliau mengatakan dari kalangan tabi'in tentu saja. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua nama dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, baik itu nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, langit, bumi, kemudian air, daratan, pegunungan dan sebagainya. Itu semua diceritakan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam khusus untuk beliau, sampai kata beliau, sampai suara kentut yang berbunyi dan suara kentut yang tidak berbunyi. Ini bukan saya yang buat, ini bukan saya yang karang-karang jamaah sekalian. Silakan rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir atau lebih khusus lagi dalam kitab beliau Qasasul Anbiya. Imam Mujahid menyebutkan seperti itu, bahwa di antara apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah sampai nama untuk kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah itu apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah SWT mengatakan, "Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah tampakkan di hadapan seluruh malaikatnya yang sebelumnya bertanya itu kan. Kemudian Allah katakan, wahai malaikatku, sekarang sampaikan kepada saya nama semua makhluk yang sudah saya ciptakan. Mereka mengatakan, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Maka apa yang terjadi setelah jamaah sekalian? Allah mengatakan, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Nah, sekarang dengan ayat ini jamaah sekalian, ini ibaratnya kalau kita dengan bahasa kita ini SK ini surat keputusan, surat pengangkatan Nabi Adam sebagai dosen. Ya, jadi Nabi Adam berstatus sebagai dosen pada saat itu ya, mengajarkan para malaikat, para mahasiswanya tentang nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam dan tidak diajarkan kepada para malaikat. Nah, makanya jamaah sekalian, ini kisah yang paling pertama yang Allah ceritakan dari kisah perjalanan manusia yang paling pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sebelum diciptakan manusia yang kedua, yaitu Hawa, istri beliau. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, inilah buktinya jamaah sekalian, potensi kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu berbuah keutamaan, kemuliaan, bahkan tidak dimiliki oleh para malaikat. Yang tidak dimiliki oleh para malaikat karena memang mereka mengakui bahwa kami tidak punya ilmu tentang persoalan tersebut. Nah, makanya dari sini kita mengambil pelajaran bahwa potensi kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita harusnya berbuah kemuliaan. Nah, meskipun ada khilaf di antara ulama kita, yang mana yang lebih mulia sebenarnya? Apakah malaikat lebih mulia atau manusia? Nah, sebagian ulama mengatakan yang lebih mulia itu adalah malaikat. Dari sisi asal penciptaannya saja jamaah sekalian, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ini sebagian alasan jamaah sekalian, sebagian alasan para ulama tafsir. Tapi alasan-alasan yang seperti ini sebenarnya tidak bisa diterima secara langsung. Karena apa? Sama dengan alasannya iblis ketika ditanya oleh Allah SWT, kenapa engkau tidak mau sujud kepada ciptaan yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Karena apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, kamu ciptakan Adam dari tanah. Kata ulama tafsir, ini sebenarnya qiyas ma'al fariq. Ini sebenarnya qiyas ini tidak bisa diterima. Salah, ini keliru qiyasnya. Kalau dia membandingkan antara tanah dengan
dengan api, dan dia mengira, iblis mengira bahwasanya tanah itu api itu selalu lebih baik daripada tanah. Nah, makanya sama juga jamaah masalah cahaya dibandingkan dengan tanah. Dari sebagian sisi memang cahaya lebih mulia, tapi tanah itu memiliki unsur-unsur pembangun yang tidak terdapat juga di cahaya. Nah, makanya pendapat wallahu alam, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa secara umum jamaah sekalian, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia, namun dalam beberapa kondisi dan keadaan terkadang manusia bisa lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya berbeda itu jamaah sekalian antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya dibandingkan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya. Itu berbeda. Apa yang dimaksud dengan makhluk diciptakan dengan kalimat? Ini semua makhluk ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Di antaranya apa? Malaikat. Di antaranya malaikat, di antaranya bidadari dan seterusnya. Makanya ketika ditanya yang mana yang lebih mulia, bidadari atau wanita mukminah yang masuk surga? Lebih mulia wanita mukminah. Karena apa? Perbedaan asal penciptaannya jamaah sekalian. Bidadari itu diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya, dengan kun fayakun, sedangkan Allah menciptakan wanita-wanita mukminah semuanya kembali kepada asal mereka yang satu, yaitu Adam dan Hawa alaihissalam. Dan mereka telah mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia dan mereka berhasil lulus dari ujian tersebut. Jamaah dirahmati Allah. Ini satu. Ternyata Allah langsung buktikan kepada kita semua bagaimana itu potensi kebaikan yang Allah karuniakan kepada manusia langsung ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah potensi keburukan. Bagaimana caranya merubah ini potensi keburukan menjadi kebaikan. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, cerita yang kedua yang Allah SWT ceritakan kepada kita. Padahal banyak sebenarnya perbuatannya Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Ini kan ceritanya Allah SWT setelah mengajarkan nama-nama seluruh makhluknya, Allah persilahkan, Allah izinkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk masuk ke dalam surga bersama istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian setelah itu beliau menikmati kenikmatan surga. Meskipun sebenarnya di sini juga ada khilaf di antara ulama kita, berapa lama sebenarnya Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam surga. Ya, ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan ratusan tahun. Macam-macam pendapat dan pandangan ulama kita. Ada juga di antara ulama yang mengatakan begini, Nabi Adam alaihissalam itu masuk di dalam surga cuman beberapa jam saja. Ya, karena Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat di pagi hari, diizinkan masuk ke dalam surga pada hari Jumat pada hari yang sama di siang hari, dan dikeluarkan dari surga pada hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Artinya cuma tidak sampai sehari sebenarnya Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Tapi subhanallah, kita semua anak cucu keturunannya selalu menyalahkan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam berbuat dosa? Seandainya Nabi Adam tidak berbuat dosa, sekarang kalau kita ambil KTP tak semuanya dalam dompet akan tertulis itu alamat tempat tinggal surga, blok sekian, ya, alamat sekian. Nah, itu harusnya seperti itu, ya, harusnya seperti itu. Harusnya kita semuanya lahir, tumbuh besar dan seterusnya di dalam surga. Nah, cuman persoalannya jamaah sekalian, inilah kisah kedua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam rentetan kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Nah, ini untuk menjelaskan kepada kita potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi untuk berbuat kebaikan itu sudah dijelaskan tadi, bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk yang pembelajar. Dia bisa belajar. Sedangkan potensi yang pertama untuk melakukan keburukan, potensi melakukan kemaksiatan juga diceritakan oleh Allah SWT, bahwa Nabi Adam alaihissalam di dalam surga berbuat dosa. Nah, di sini di jamaah ini, jamaah sekalian, ya, jamaah tetap, ya, karena saya tahu di sebagian ada yang jamaah pendatang. Kemarin kita sudah ceritakan sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Seandainya saya tanya begini, siapa di antara kita yang mau Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa? Pilihan pertama, atau tidak berbuat dosa? Kira-kira yang mana kita mau pilih? Nabi Adam berbuat dosa atau Nabi Adam tidak berbuat dosa? Nabi Adam tidak berbuat dosa, masya Allah. Nabi Adam, ada yang mendukung pendapat Nabi Adam tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Atau semuanya pilih Nabi Adam berbuat dosa? Ya.
Kalau Nabi Adam tidak berbuat dosa, berarti kita semuanya langsung lahir di surga. Iya kan? Iya. Konsekuensinya begitu. Kalau Nabi Adam berbuat dosa, itu yang kita pilih, berarti ya seperti inilah keadaan kita. Jelas ya? Iya. Ada yang mancung, ada yang agak-agak ini, mancung keluar, mancung ke dalam dan seterusnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ini dan seterusnya, ada yang cacat dan sebagainya. Itu semua bagian daripada konsekuensi Nabi Adam berbuat dosa. Kalau Nabi Adam tidak berbuat dosa, maka semuanya tampan-tampan, semuanya gagah-gagah semuanya. Ya, semuanya punya kapling di dalam surga, masya Allah. Ya, punya istri sekian banyak, punya bidadari sekian banyak dan seterusnya. Dan tidak perlu merasa sakit, tidak perlu merasa ini dan sebagainya. Jadi yang mana kita pilih? Berbuat dosa, tidak berbuat dosa? Tidak berbuat dosa. Begini jemaah sekalian, kalau seandainya Nabi Adam tidak berbuat dosa, maka mesti kita fahami begini. Ibaratnya kalau saya analogikan begini ya, seandainya saya orang kaya raya, saya punya supermarket. Sebelum masuk atau malam ini saya bilang sama semua jamaah silakan datang di supermarket saya, ambil semua barang yang kita mau mobil, motor, mau televisi, radio, ambil semua barang yang kita mau di supermarket. Apa yang kita lihat silahkan diambil semuanya. Yang penting stok persediaan masih ada, ambil semuanya. Apapun yang kita mau. Tapi saya bilang begini di akhir, kecuali ini satu barang ini, jangan dipegang ini. Jangan disentuh ini satu barang ini, tidak boleh, haram. Jelas ya? Nah, kira-kira pertanyaannya, kira-kira bisakah kita merasa tenang dengan satu barang itu? Ceritanya jamaah sekalian, kalau saat ini kita jadi Nabi Adam ya, sudah masuk ke dalam surga, kita rasakan semua sudah kenikmatan, sudah rasakan apel, mangga, jeruk, semuanya sudah kita rasakan jamaah sekalian. Kita sudah rasakan semua nikmat itu, yang tersisa apa? Penasaran kan? Iya, penasaran. Ini satu nikmat ini, satu pohon ini. Semua pohon boleh, tapi satu pohon ini tidak boleh. Yang tersisa adalah apa? Penasaran. Adakah di antara kita yang mau jadi manusia penasaran? Ya, bukan mati penasaran ya, manusia penasaran. Karena dicari-cari tahu ini apa sebenarnya rahasianya ini satu pohon ini. Kenapa Allah melarang kita untuk mendekati pohon ini? Dan dalil ini, bukti ini jamaah sekalian sudah cukup membuktikan, menjelaskan kepada kita bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu bukan surga yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman setelah mereka meninggal dunia. Itu berbeda. Surganya Nabi Adam alaihissalam itu bukan surga yang akan kita tempati. Meskipun ada khilaf di antara ulama kita dalam masalah ini. Namun dengan dalil itu, ada nikmat yang Allah SWT larang untuk didekati oleh Nabi Adam, itu berarti itu bukanlah surga yang sebenarnya. Bahkan sebagian ulama, kalau kita rujuk kepada tafsir ulama kita, surga, ada khilaf di antara ulama kita, surganya Nabi Adam itu di mana? Tempatnya dulu Nabi Adam dengan Hawa. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di bumi. Silahkan rujuk dalam buku-buku tafsir itu, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan surganya Nabi Adam di langit, ada juga yang mengatakan surganya Nabi Adam di bumi. Saya khawatir jangan sampai itu nipa-nipa ya, jangan sampai. Kalau di bumi berarti ada besar kemungkinan kan? Iya, karena kalau kita tanya saudara kita dari Palestina, mereka datang ke Indonesia, mereka katakan masya Allah, hadihi jannah. Indonesia ini adalah apa? Surga. Orang-orang Arab Saudi, mereka kalau datang ke Bogor, ke puncak jamaah sekalian, masya Allah, hadihi jannah, antum fi raudatin min riyadil jannah. Kalian kita semua jamaah sekalian tinggal di dalam surga. Karena mereka tidak pernah lihat kebun teh, mereka tidak pernah lihat pohon-pohon pisang yang sangat banyak, pohon ini dan seterusnya. Tidak pernah mereka. Yang mereka lihat adalah pegunungan, batu, pasir dan seterusnya. Makanya cerita-cerita di dalam surga itu adalah taman-taman. Pas mereka datang ke Indonesia, inilah surga. Ini masih di dunia ini, belum di surga yang sebenarnya. Jelas ya? Nah itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Allah SWT menakdirkan Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa di dalam surga tersebut, maka sebenarnya itu untuk menjelaskan bahwa seperti inilah potensi keburukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Mereka berpotensi untuk berbuat maksiat, mereka berpotensi untuk melakukan kesalahan, tapi maksiat dan kesalahan itu jamaah sekalian mesti dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama, mesti dilihat maksiat itu dari sudut pandang dari sisi zatnya maksiat itu. Maksiat itu dari sisi zatnya boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Yang namanya maksiat, dosa, maka itu adalah haram. Tidak boleh.
Tapi dari sudut pandang yang kedua jamaah sekalian, bahwasanya maksiat itu mesti dilihat dari sudut pandang apa yang terjadi setelah kemaksiatan itu. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam Allah berikan potensi berbuat keburukan untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi setelah kemaksiatan itu. Sekarang jamaah sekalian, perkataan para ulama kita itu sudah sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang persoalan kebaikan dan keburukan. Bahkan di antara ulama kita ada yang mengatakan begini, rubba ta'atin adkhalatkan nar wa rubba ma'siyatin adkhalatkal jannah. Boleh jadi ada ketaatan itu yang masukkan kita ke dalam api neraka, waliyadzubillah, dan boleh jadi ada maksiat itu yang masukkan kita ke dalam surga. Kita semuanya tahu jemaah sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada di antara orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupannya selalu berbuat kebaikan, amalan penghuni surga, ya, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga Allah kecuali satu depa ini kecuali sebegini saja ini. Dia masuk surga, jaraknya antara surga dengan dia cuma segini saja, tapi amalannya didahului oleh ketetapan Allah SWT. Dia tutup kehidupannya dengan bermaksiat kepada Allah, maksiat itu memasukkan dia ke dalam api neraka. Sebaliknya juga ada yang begitu, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Bertaubat di akhir kehidupannya, seluruh hidupnya berisi maksiat, dosa dan seterusnya, di akhir kehidupannya bertaubat kepada Allah, maka dia masuk surga karena taubat itu. Nah, makanya jemaah sekalian, inilah sebenarnya keutamaan. Kalau kita memandang maksiat itu jemaah sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat, ini potensi. Tapi potensi ini mesti difahami bahwa setelah berbuat maksiat sebagai manusia biasa, kita berbuat maksiat, maka mesti segera dibalas dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, makanya jemaah sekalian, ada pelajaran menarik ketika Allah mengatakan fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Jadi syaitan berhasil, iblis laknatullah berhasil menggelincirkan ibu dan bapak kita kedua-duanya, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat, ini kan kedua-duanya berbuat dosa ya. Nabi Adam dan Hawa berbuat dosa, melakukan kesalahan, maksiat dan seterusnya. Setelahnya apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatalaqqa, maka Nabi Adam alaihi salam menerima kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, fatalaqqa Adam, Nabi Adam alaihi salam ini menerima, itu artinya Nabi Adam yang meminta atau Allah yang memberikan? Yang mana? Kalau dikatakan Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, kira-kira Nabi Adam yang meminta kepada Allah atau Allah yang memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya, Nabi Adam mendapatkan dari Allah SWT. Itu yang benar. Bahwasanya meskipun Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, sudah berbuat dosa ini jamaah sekalian, tapi kata Allah SWT, wahai Adam, ini saya berikan ini kalimat-kalimat. Kamu baca ini kalimat-kalimat, maka kamu akan diampuni dosa-dosamu. Apa kalimat itu jamaah sekalian? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ternyata potensi berbuat keburukan itu jamaah sekalian bisa bernilai positif, bisa bernilai kebaikan di sisi Allah SWT. Yang penting kita ikuti jalan ibu dan bapak kita. Nah, itulah sebenarnya makna potensi di situ ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan lebih hebat lagi jamaah sekalian, coba kalau seandainya Nabi Adam alaihissalam hanya diberikan potensi untuk berbuat kebaikan, itu berarti produk yang sama kan? Iya, produk yang sama seperti malaikat. Nah, sedangkan Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya ini makhluk yang baru, ini produk baru yang mau diciptakan. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah cuma memiliki potensi berbuat kebaikan, apa bedanya dengan malaikat? Tidak ada bedanya kalau begitu. Justru dengan adanya potensi melakukan keburukan untuk menjelaskan kepada para malaikat, wahai malaikat, minta maaf, ini produk yang baru ini. Kalau kalian tidak punya potensi berbuat keburukan, ini mereka punya potensi untuk berbuat keburukan, berbeda dengan kalian. Nanti coba sebentar dilihat mana yang paling mulia, apakah kalian yang paling mulia atau
atau manusia-manusia ini, kalau mereka beriman kepada saya dan taat kepada saya, maka potensi keburukan yang saya berikan kepada mereka sebagai bentuk ujian dan cobaan berhasil mereka lewati dan mereka menjadi hamba-hamba yang soleh kepada saya. Nah, itulah hikmahnya jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian istighfar, banyak-banyak beristighfar. Makanya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kan tadi di awal ceramah kita sebutkan jamaah sekalian, kita ini kan baru pindah tahun kan? Iya, masuk tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Nah, itu berarti inda tajaddudin ni'am, ketika kita baru saja mendapatkan nikmat yang banyak, kita selesaikan 1 tahun Hijriah ini, kita mendapatkan karunia tahun baru Hijriah ini jamaah sekalian, maka banyak-banyak memuji kepada Allah dan banyak-banyak mensucikan Allah sambil banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sempurna ini 1 tahun jamaah sekalian, maka mesti banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah. Keutamaan istighfar secara cepat jamaah sekalian luar biasa. Istighfar itu saya sebutkan secara singkat di sini karena waktu yang terbatas. Ada 5. Yang pertama jamaah sekalian, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia ini, keutamaan ini jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar sampai dengan nyawa di kerongkongan leher atau sampai dengan matahari terbit dari barat. Bayangkan seandainya jamaah sekalian, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Kalau seandainya ada yang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hitung-hitung itu dosanya, setiap kali kita berbuat dosa langsung dibalas, langsung dikasih kontan itu balasannya, oh tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ma taraka 'alaiha min dabbatin. Tidak akan ada yang tersisa di alam semesta ini walaupun itu seekor hewan. Tidak tersisa jamaah sekalian. Habis semuanya. Kenapa? Dosa. Seandainya kita berbuat dosa kemudian Allah langsung memberikan balasannya di dunia ini, maka akan habis. Tapi Allah SWT memberikan kesempatan. Allah berikan kesempatan sampai dengan nyawa di kerongkongan leher kita, ataukah sampai dengan matahari terbit dari barat. Ini kan kesempatan jamaah sekalian. Makanya manfaatkan kesempatan ini, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua jamaah sekalian, Allah tutup dosa-dosa kita. Oh, tidak bisa dibayangkan seandainya dosa-dosa kita dibuka oleh Allah SWT setiap saat. Itu kan kasihan kita jamaah sekalian. Tidak ada jamaah ini, tidak ada, sepi ini jamaah, sepi masjid. Tidak akan ada yang datang untuk mendengarkan ceramah. Karena apa? Oh, ustaznya juga pendosa ternyata. Ya, jamaahnya juga sama-sama pendosa. Kita semua sama-sama pendosa. Oleh karena itu Allah tutup. Makanya Allah dalam surah Luqman, Allah SWT mengatakan, alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apa kata Ibnu Abbas? Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itu jamaah sekalian adalah nikmat Al-Qur'an dan Islam. Nikmat yang batin itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Ditutup aib kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, orang muslim, umat Nabi SAW itu kulluhum mu'afa, semuanya punya potensi untuk dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang suka menampakkan kemaksiatannya. Nah, ini sudah disembunyikan oleh Allah maksiatnya, tapi terang-terangan dia ceritakan. Oh, tadi malam enak sekali, saya bermaksiat begini. Wih, padahal sudah ditutup oleh Allah SWT, tapi dengan bangganya dia ceritakan kemaksiatan tersebut. Nah, itu orang yang paling besar dosanya seperti itu, yang bangga dengan kemaksiatannya. Yang ketiga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang senang bertaubat. Nah, ini kan jelas dalilnya. Allah SWT mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang senang bertaubat kepada Allah dan senang mensucikan dirinya. Yang keempat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini kan luar biasa. Dalam surah Al-Furqan Allah SWT mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah SWT, kecuali, ini kan sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang dosa-dosa kan, dosa orang yang berbuat zina, berbuat ini dan seterusnya. Allah mengatakan kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ini kan sudah banyak dosanya kan,
tapi dia bertobat, beriman dan beramal soleh setelahnya. Apa kata Allah? Mereka itu orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah ganti dosa-dosanya menjadi kebaikan. Ada dua penafsiran di antara ulama kita. Yang pertama, penafsiran yang pertama, Allah perbaiki keadaannya. Artinya dosa-dosanya tetap ada jamaah sekalian, dimaafkan, lalu kemudian diperbaiki keadaannya, maka dia bisa mengerjakan ketaatan. Tapi penafsiran kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa dosa-dosa yang lalu itu kalau dia bertaubat setelahnya, maka dosa itu dibalik menjadi ketaatan. Tapi saya tidak bilang semuanya berbuat dosa ya. Berbuat dosa mesti banyak-banyak. Setelah itu bertobat. Jangan sampai pas berbuat dosa datang malaikat maut misalnya. Iya kan? Jangan seperti itu. Oh, mantap ini. Ceritanya Ustaz mantap ini. Berbuat dosa saya kalau begitu banyak-banyak berbuat dosa. Nanti sebentar bertobat. Kalau kita bertobat, dosa-dosa yang enak-enak kita kerjakan itu dibalik menjadi kebaikan. Oh, salah persepsinya kalau begitu. Karena jangan sampai malaikat maut dia potong duluan kita. Jelas ya? Yang terakhir jamaah sekalian, dan ini yang luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Nah, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, masyhadu farahillah, Allah berbahagia. Allah bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Kalau kita berbuat dosa jamaah sekalian, Allah akan bahagia dengan taubatnya kita. Ketika kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku minta ampun kepadamu, Allah bahagia dengan pertobatan tersebut. Allah senang itu. Ya. Padahal sebenarnya siapa kita ini jamaah sekalian? Kita ini makhluk ciptaan Allah SWT. Allah tidak pernah butuh dengan kita. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, Allahu ghaniyun anna qabla an yakhluqana, wa huwa ghaniyun anna ba'da ma khalaqana, wa huwa ghaniyun anna ba'da ma yafnina. Allah itu tidak pernah merasa butuh dengan kita sebelum Allah ciptakan kita. Allah tidak pernah butuh dengan kita setelah Allah ciptakan kita, dan Allah tidak pernah butuh dengan kita setelah Allah membinasakan kita semua. Tidak pernah, Allah tidak pernah butuh. Kita sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak pernah Allah membutuhkan semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Tapi kapan kita bertaubat kepada Allah setelah kita melakukan kemaksiatan, Allah bergembira dengan taubat kita. Nah, makanya dalam hadis jamaah sekalian Nabi menceritakan, ini sampai jam berapa? Oh iya, sudah azan ya. Ini terakhir jamaah sekalian, Nabi SAW menceritakan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi hina taba ilaihi min rajulin kana bi ardi falatin. Kata Nabi SAW, ini hadisnya panjang. Nabi mengatakan begini, nah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba ketika bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosanya, dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang menaiki tunggangannya, untanya, di atas untanya itu ada makan dan minumnya. Coba digambarkan jamaah sekalian, mohon maaf saya minta 3 menit. Coba digambarkan ini jamaah sekalian, ada seorang hamba, dia naik di atas untanya ada makan dan minumannya. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat, di tempat itu tidak ada apa-apa sama sekali kecuali satu pohon. Kata Nabi SAW, di tempat yang padang tandus ini, dia turun dari untanya, dia beristirahat. Setelah dia beristirahat, dia terbangun, untanya sudah tidak ada. Akhirnya dia cari untanya, dia keliling-keliling, dia cari untanya, tidak ada sama sekali untanya. Semakin dia cari, justru semakin dia haus. Tidak ada sumber mata air. Maka pada saat itu dia berbaring di tempat tersebut dan dia mengatakan, saya sudah yakin dengan kematian saya. Aiqana bil maut, dia sudah yakin dengan kematiannya karena tidak ada lagi jemaah sekalian. Tidak ada orang, tidak ada pedesaan, tidak ada tempat berlindung dan sebagainya. Makanan satu-satunya, minuman satu-satunya, dan tunggangannya satu-satunya yang bisa selamatkan dia dari sebab-sebab duniawi itu sudah tidak ada, semua sudah pergi. Akhirnya dia sudah yakin dengan kematiannya di tempat tersebut, maka dia tidur di atas bantal tangannya jemaah sekalian. Dia kemudian tertidur. Tidak beberapa lama dia terbangun, ternyata dia dapatkan untanya kembali dan berdiri tepat di atas kepalanya. Maka dia berdiri dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi, dia keliru mengatakan perkataan tersebut karena terlalu bergembira. Terlalu senang dia jamaah sekalian. Nah, makanya memang begitu jamaah sekalian. Oh, hati-hati kalau kita berkeluarga, punya istri, karena terlalu senang, akhirnya kemudian ditalak istrinya. Biasa dia begitu. Makanya hati-hati jamaah sekalian, terlalu bergembira, terlalu senang dan seterusnya, maka selalu harus dikembalikan kepada Allah. Tapi dalam cerita hadis ini, Nabi mengatakan bahwa Allah lebih bergembira dibandingkan dengan kegembiraan hamba itu. Ketika dia bertemu dengan hewan tunggangannya, kembali kehidupannya kepada dia, sampai dia mengatakan, dia keliru dan mengatakan, oh ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Tuhanmu.
Nah ternyata Allah lebih bergembira dan lebih berbahagia kepada kita semua kalau kita rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, sampai Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kalian tidak beristighfar kepada Allah SWT dan tidak pernah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kalian lakukan, maka Allah akan binasakan kalian semua dan Allah akan datangkan dengan sebuah kaum di mana mereka melakukan dosa dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita memperbanyak istighfar kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan yang tadi kita sebutkan dan kita termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa sampaikan. Iya. Bagaimana? Iya. Ya jadi begini ya Mas Kaya. Kalau ya ini di luar pembahasannya, mohon maaf. Jadi kalau ada yang misalnya kita buang angin tapi dia tidak berbunyi, jamaah sekalian, maka ada dua ya. Yang pertama, kalau kita tidak yakin bahwa kita buang angin, maka cari dua patokannya. Ada bau atau ada suara. Gitu di? Iya. Kalau kita tidak yakin apakah saya kentut, apa saya buang angin dalam sholat atau tidak, maka cari dua ini. Yang pertama, apakah saya mendengarkan suara? Yang kedua, apakah saya mendapatkan bau? Saya mencium bau. Nah, tapi yang kedua, keadaan yang kedua adalah kalau kita yakin kentut. Jelas ya? Kalau kita yakin kentut buang angin, meskipun tidak ada suara, meskipun tidak ada bau, meskipun tidak ada ini dan sebagainya, tapi kalau kita yakin kita kentut, maka batal wudunya. Jelas ini? Iya. Nah, ini. Nah, itu persoalannya. Jadi ada yang sudah yakin betul dia sudah kentut, tapi dia cari-cari itu yang dua. Kayaknya tidak ada suaranya. Saya cium-cium juga tidak ada baunya Ustaz. Tapi saya yakin betul kentut. Kalau kita yakin betul kentut berarti batal wudunya. Jelas ini? Iya. Wallahu taala alam. Ini pelajaran jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.